ada dari kelas balita. Halo. Kelas kecil mana? Halo halo. Kelas tengah. Hai. Kelas besar. Halo. Nah, kita mau ibadah ya hari ini. Yuk adik-adik mulai siap-siap ya. Hari ini kita mau nyanyi hello hello ula-ula dulu ya. Semua pasti bisa kan nyanyi ya. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau misalnya Tuhan sudah membimbing kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah, Tuhan yang sertai ibadah ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, di sini semua pasti sukacita dong. Ya enggak? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita. Pasti semua pada tahu kan? Kita nyanyi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Lebih cepat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay. Nah, adik-adik, tahu gak sih kalau misalnya bersukacita itu, hati yang gembira itu adalah obat adik-adik. Nah, kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Pasti tahu kan? Kita nyanyi ya yang keras. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang pada berikan Tuhan.
ke mama, atau ke wali. Nah, buat nyanyi lagu persembahan kita mau nyanyi lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, kita mau berdoa persembahan dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan satu minggu ini. Tuhan, ini persembahan kami, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Cika, hari ini rame ya? Pada semangat sekolah minggu. Iya dong Bobby, kan harus bersuka cita. Kamu inget gak cerita Kak Yahya dan Kalina minggu lalu? Ingat loh, minggu lalu kan kita ngerayain Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Bener banget tuh, Cika seneng banget. Kemarin Cika itu ikut buat yel-yel juga loh. Mami juga bikin di rumah, teman-teman lain juga bikin. Dan bagus-bagus loh Cika. Iya, bener, bagus-bagus banget. Terus Cika juga udah gak bosen lagi loh sekarang di rumah. Oh ya? Iya, soalnya Cika suka buat hadiah Paskah yang diajarin sekolah minggu lalu itu di rumah bareng papa, mama, sama adik Cika. Iya sama. Bobby juga seneng banget bisa buat hadiah Paskah bareng sama kakak Bobby di rumah. Asik kan? Teman-teman yang lain juga pada buat Lola. Bagus-bagus semua. Asik. Ngomong-ngomong, Buning udah siap cerita tuh kayaknya. Iya juga. Ya udah yuk, kita duduk dulu, siapin Alkitab kita. Teman-teman juga ya. Iya yuk, siap-siap kita denger cerita ya. Yuk. Halo anak-anak sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan kisah tentang perjalanan Yesus yang bangkit. Nah, kita mari siapkan Alkitab kita. Ya, kita buka dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas 24, kita akan baca ayat 13 sampai 15. Dan nanti akan saya beritahukan ayat-ayat yang lain. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk kebangkitan Tuhan. Membuat kami memperoleh kehidupan. Hari ini kami mau belajar pada firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan kebangkitan itu mengubah kesedihan menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita bersama membaca dari Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Sudah siap anak-anak sekalian? Ya, mari kita baca bersama-sama ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri
mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita lanjutkan ayat 28 dan 29. 28 dan 29 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang terakhir ayat 35. Ayat 35 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Hai, Kleopas. Aku dengar dari teman-teman kamu pulang kampung ke Emmaus. Dan bahkan aku mendengar dari teman-teman kamu tidak mau lagi tinggal di Yerusalem. Benarkah? Benar. Aku waktu itu sedih sekali, kecewa, berharap pada Yesus, tapi dia mati. Saya merasa untuk apa lagi tinggal di Yerusalem? Loh. Emangnya kamu tidak mendengar teman-teman kita, 3 orang wanita, Maria Magdalena, Yohana, dan juga Maria ibu Yakobus. Mereka pagi-pagi benar meneriakkan sukacita mereka. Mereka mengatakan kubur kosong, Yesus bangkit. Aku mempercayai itu, Kleopas. Aku mendengar semua itu. Ketika perempuan itu mengatakan bahwa mereka melihat Yesus, tetapi pada waktu itu aku belum percaya. Aku belum percaya, kubur kosong. Mana mungkin semua itu? Waktu itu aku belum percaya. Kemudian kamu memutuskan untuk pulang ke Emmaus. Ya, pada waktu itu keraguan, kekecewaan, kesedihan menjadi satu. Akhirnya, udahlah, kami putuskan untuk kembali ke Emmaus. Untuk apa lagi di Yerusalem? Tapi kenapa engkau sudah berada di sini sekarang? Nah, begini ceritanya, teman. Aku akhirnya bersama dengan seorang temanku memutuskan untuk pada siang itu untuk kembali ke Emmaus. Dengan sedih, dengan berat, kami berjalan dan itu perjalanan yang cukup jauh kan, kamu tahu. Berapa lamakah berjalan dari Yerusalem ke Emmaus? Sekitar 2-3 jam. Kira-kira 12 km jauhnya. Cukup melelahkan. Ya. Dan apalagi kami dengan hati yang sedih dan kecewa. Dalam perjalanan itu kami terus membicarakan tentang kematian Kristus. Tetapi juga kami merasa heran sebenarnya di hati kami bahwa Kristus itu bangkit. Tapi kami ragu-ragu. Di tengah perjalanan dan percakapan seperti itulah ada seorang yang bergabung untuk turut dalam perjalanan bersama-sama dengan kami. Oh ya? Lalu kami dengan terus masih bercerita tentang Yesus yang mati, sudah dimakamkan, dan kemudian juga tentang kubur kosong. Lalu orang itu bertanya, apa sih
sih yang sebenarnya kamu bicarakan? Kami justru kemudian bertanya kepada orang ini, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu tentang apa yang terjadi di Yerusalem? Ya, aneh juga. Berita sedemikian hebohnya, masa orang itu tidak tahu bahwa Yesus, guru yang agung itu mati disalib? Ya, Aneh. tapi itulah yang menjadikan kami heran. Orang itu bertanya kepada kami tentang bahwa ada peristiwa tentang Yesus Kristus, dan dia tahu sejauh mana itu. Dan kemudian kami juga justru bertanya, apakah kamu tidak tahu tentang peristiwa Yesus yang begitu banyak dibicarakan orang pada saat ini? Nah, lalu dia menegur kami. Orang ini menegur kami, kenapa kamu tidak percaya tentang berita nabi-nabi? Bukankah bahwa dia memang diutus Allah untuk kemudian mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan? Itu seperti nubuat nabi-nabi, katanya. Kami akhirnya mendapatkan banyak penjelasan tentang kitab nabi-nabi. Anehnya, begitu jelasnya dia menceritakan, menghubung-hubungkan ayat demi ayat, dan kami merasakan di situ semakin mengerti siapa Yesus itu. Ada sesuatu yang membuat kami merasakan ada semangat yang muncul di dalam hati. Dan kami kagum bagaimana cara orang ini menjelaskan ayat itu kepada kami. Dan akhirnya dalam perjalanan itu, ketika hampir sampai tiba di kampung Emmaus, dia seperti hendak meneruskan perjalanan, tetapi hari waktu itu masih sudah gelap. Lalu kami mencoba untuk menahan orang itu. Hai sobat, singgahlah di rumah kami. Bukankah hari ini sudah gelap? Mari mampirlah di rumah kami. Orang itu lalu kemudian dia mengangguk dan kami sama-sama ke rumah di kampung Emmaus, tempat tinggal Dia kami. menjadi tamu buahmu. Iya. Dan kemudian kami setelah bersih diri, lalu kami merasa, aduh lapar ini, perjalanan cukup jauh. Ya. Kemudian kami mengajak makan orang itu. Ketika kami duduk makan, di situ kami hidangkan roti. Dia mengambil roti itu. Aneh. Dia Dia kan tamu, dia mengambil roti itu, lalu kemudian mengucapkan berkat, lalu kemudian memecah-mecahkan roti itu. Pada waktu itulah kami sadar, oh itu Yesus. Itu berarti Yesus. orang yang bersama-sama dengan kamu itu Yesus ya, Iya. Kleopas. Itulah yang mengubah kami. Wah, luar biasa sekali. Benar-benar Yesus bangkit. Iya. Waktu itu dia langsung lenyap dari hadapan kami, dan kemudian kami kepengen menceritakan peristiwa ini ke Yerusalem, ke teman-teman, murid-murid semuanya. Berita yang luar biasa ini. Kamu sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kamu sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit, Kleopas. Luar biasa. Karena itulah pada hari ini juga saya sudah sampai di sini. Kamu tahu itu. Padahal baru kemarin Ya, saya bertemu dengan Yesus. tanpa merasa lelah, Tidak bisa ditahan. kamu tidak merasa lelah meneruskan kembali perjalanan. Seharusnya saya merasa lelah, tetapi rasanya sukacita itu mengalahkan semuanya. Ya. Dan inilah satu poin yang penting sekali, bahwa ternyata Yesus menemani perjalanan kami. Perjalananmu yang berat. Ya, Dia menemani kita semua dan mengubah kesedihan, diubahnya menjadi sukacita. Kleopas, mari
kita kabarkan perasaanmu. Kita kabarkan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, Ayo, mari kita kabarkan. Kita kabarkan ke semua orang. Ya. Yesus sudah bangkit. Kita sudah mendengar bersama, melihat bersama kisah tentang Kleopas. Tentang siapa? Ayo, anak-anak balita, kita katakan bersama-sama. Tokoh kita hari ini, siapa itu? Kleopas, ya. Nah, dari pesan firman hari ini, anak-anak kita bisa mendapatkan satu hal yang penting, bahwa Tuhan Yesus itu mau menemani Kleopas dan temannya saat mereka berdua merasa susah, ya. Dan ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak susah lagi anak-anak. Ada sukacita yang mereka rasakan. Ada sukacita yang dirasakan oleh Kleopas dan temannya. Bahkan Kleopas dan temannya tidak merasa lelah untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, anak-anak, bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit, kita merasakan sukacita. Sekalipun keadaan-keadaan kita belum tentu keadaan yang menyenangkan. Anak-anak mendengar tadi Bobby dan teman kita, jika mereka tetap merasa happy, mereka tetap merasa bersukacita meskipun keadaan yang mereka alami seperti yang dialami oleh anak-anak semua. Kita stay at home, kita tidak boleh keluar rumah. Tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan dan itu semua membuktikan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, biarlah di dalam menjalani hari-hari, biarlah setiap harinya kita juga boleh merasakan sukacita itu dengan melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat marakas. Nah, yang pertama harus disiapin adalah kertas lipat atau kertas warna, terus spidol, lem, gunting, sama beras. Jangan lupa sama botol bekasnya. Terus sama kertas juga 1 lembar buat nanti nutupin labelnya. Pertama-tama kita mau potong kertasnya dulu sebesar label botol minuman ini. Kira-kira segini. Terus kita gunting. Nah, kertas ini gunanya buat apa? Kertas ini buat nanti ditulis judul tema kita hari ini, hidup ada sukacita. Adik-adik boleh tulis pakai spidol warna apa aja. Kak Jena mau contohin pakai warna biru ya. Habis itu nanti tinggal tempel kertas ini yang udah ada adik-adik tulis di sini. Jadi labelnya buat adik-adik nanti. Tempel, kasih lem. Lemnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, udah jadi kayak gini. Kalau misalnya adik-adik kurang hiasan, adik-adik boleh tambahin hiasan lagi di sini. Oke, habis itu kita tinggal buka botolnya, terus masukin berasnya. Berasnya kira-kira segenggam tangan orang dewasa ya, segenggam tangan mamahnya adik-adik aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini udah jadi alat musiknya. Ini namanya marakas, alat musik dari Spanyol. Nah, adik-adik bisa buat di rumah, gampang banget kan bikinnya. Nah, ini nanti tinggal adik-adik hias lebih bagus lagi.
kira-kira jadi kayak ini kalau dihias. Tarang. Misalnya adik-adik nanti mau nambahin sayap-sayap kayak gitu di samping kanan kirinya, boleh nanti jadi marakasnya kayak malaikat gitu. Nah gitu adik-adik, gampang kan? Gampang kan? Nah nanti kalau misalnya udah beres marakasnya, adik-adik jangan lupa foto marakasnya, terus kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Atau misalnya kalau misalnya nggak mau difoto, adik-adik boleh ini bikin video sambil nyanyi pakai marakasnya juga boleh, atau teriak sebutin ya, ini tagline kita hari ini yaitu ia hidup ada sukacita. Oke, segitu dulu ya adik-adik. Oh iya, untuk anak-anak kelas besar jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah video ini. Nanti ada aktivitas untuk adik-adik semua. Aktivitasnya apa? Rahasia. Adik-adik harus klik linknya. Oke. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah selesai melakukan ibadah sekolah minggu kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa menjagai kami semua dengan kesehatan. Kami berdoa biarlah upaya-upaya yang dilakukan semua orang untuk mengatasi pandemi ini boleh dijalankan dengan baik, sehingga tidak lama kami boleh sekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini